Anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu melakukan dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Pengurangan pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. 5/6 dikurang 2/4 merupakan pengurangan pecahan biasa. Penyelesaiannya adalah kita perhatikan di sini penyebutnya masih 6 dan 4, yaitu masih penyebut beda. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. Atau bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 4, yaitu 12. 12 habis dibagi 6 dan habis dibagi 4. Selanjutnya, untuk pembilang, caranya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang kedua, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Sekarang proses berikutnya hanya kita kurangkan pembilangnya, yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 12 tinggal kita geser, tidak dikurangkan. Sehingga 10/12 dikurangi 6/12 sama dengan 4/12. Karena 4/12 masih bisa kita sederhanakan, maka pecahan 4/12 harus kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 1/3. Untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus membagi dengan angka yang sama. Jika pembilangnya dibagi 4, maka penyebutnya juga harus dibagi 4. Begitu anak-anak, semoga jelas. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, yaitu 3/4/5 dikurang 2/1/2. Ini merupakan contoh pengurangan pecahan campuran. Caranya adalah 5 kamu geser terlebih dahulu. Setelah itu pembilangnya bagaimana? Ya, 5 dikali 3 ditambah 4. Kamu tulis di sini. Setelah itu yang kedua, 2 kamu geser. Pembilangnya 2 dikali 2
ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 19 per 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ditambah 4 sama dengan 19. 19 per 5. Dikurangi 5 per 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Setelah itu, kita samakan penyebutnya. Kalian pasti masih ingat cara menyamakan penyebut. Ya, dengan menggunakan KPK dari 5 dan 2. Atau bilangan terkecil yang habis dibagi 5 dan 2, yaitu 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 19 sama dengan 38. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Di sini penyebut sudah sama, sehingga tinggal dikurangkan pembilangnya menjadi 13 per 10. Kita perhatikan lagi di sini, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka harus kamu rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 13 dibagi 10 sama dengan 1. Masih menyisakan 3. Sehingga menjadi 1/3 per 10. Bapak ulangi, cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus dijadikan pecahan campuran. 13 dibagi 10 sama dengan 1. Menyisakan berapa? Yaitu menyisakan 3. Sehingga menjadi 1/3 per 10. Begitu anak-anak, semoga kalian semua memahami. Selanjutnya, pengurangan pecahan desimal. Contoh, 0,75 dikurangi 0,52. Caranya adalah 0,75 kamu tulis terlebih dahulu. Setelah itu, di bawahnya kamu tulis 0,52. Dikurangkan seperti biasa, seperti pengurangan susun ke bawah. Kamu perhatikan di sini, peletakannya harus benar-benar tepat lurus di bawah ya. Koma, kamu perhatikan di sini komanya. Komanya antara koma yang atas dan bawah harus benar-benar tepat di atas dan bawahnya. Harus benar-benar lurus. Tidak boleh tidak lurus. Kalau sudah lurus seperti ini, tinggal dikurangkan seperti biasa. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Koma tinggal kamu turunkan. 0 kamu turunkan. Sehingga 0,75 dikurang 0,52 hasilnya adalah 0,23.
Kalian harus perhatikan ini. Banyak kedua bilangan harus sama banyak. Artinya, angka yang di atas dan angka yang di bawah banyaknya harus sama. Di sini yang di atas, angka yang di atas itu ada angka 0, 7, dan 5. Artinya ada 3 angka. Dan yang di bawah juga harus 3 angka, 0, 5, dan 2. Begitu anak-anak. Selanjutnya, contoh yang jumlah angkanya tidak sama atau banyaknya bilangan tidak sama. Perhatikan baik-baik anak-anak, tetap fokus. Caranya adalah 0,8 kamu tulis terlebih dahulu dan 0,25 kamu tulis di bawahnya. Perhatikan, koma harus lurus. Sekali lagi, koma harus lurus. Di sini kita lihat angkanya sama atau tidak. Jumlah bilangannya sama atau tidak. Banyak bilangan tidak sama banyak. Supaya sama, maka ditambahkan angka 0 di belakang angka 8. Supaya bilangannya jumlahnya sama. 1, 2, 3. Ada 3 bilangan. 1, 2, 3. Ada 3 bilangan. Bilangannya sudah sama, yaitu 3 bilangan. Tinggal kamu kurangkan. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka harus pinjam 1 di sebelahnya, yaitu pinjam 1 di angka 8. 0 kita coret, berubah menjadi 10. 8 kita coret, berubah menjadi 7, karena sudah dipinjam 1. Sehingga ini menjadi 10 dikurangi 5, sama dengan 5. 7 dikurang 2, sama dengan 5. Koma tinggal diturunkan. 0 tinggal diturunkan. Jadi 0,8 dikurang 0,25 hasilnya adalah 0,55. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Oke. Kalau mudah, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Yang ketiga, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Perhatikan contoh. Di sini ada pecahan desimal dan pecahan persen. Maka kalian harus mengubah menjadi pecahan desimal dan pecahan persen. Contoh dirubah menjadi pecahan desimal. 0,75 tetap menjadi 0,75 karena kita akan mengubah menjadi desimal. Yang harus kita rubah adalah 50%. Kita rubah menjadi 0,5. Hasilnya 0,25. Kamu harus ingat-ingat bagaimana cara mengurangkan pecahan desimal. Sudah Bapak jelaskan di slide sebelumnya. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana mengubah persen menjadi desimal. Di sini 50% menjadi 0,5. Ada yang sudah tahu bagaimana caranya? Pasti ada yang sudah tahu.
Bapak yakin sekali anak-anak Tarakanita semuanya pandai-pandai. Caranya adalah, kita lihat, 50% itu artinya adalah 50 per 100. Karena persen itu artinya per 100. Sekali lagi, persen artinya per 100. Yang di atas 0 kita coret 1. Yang di bawah juga harus kita coret nolnya 1. Sehingga berubah menjadi 5 per 10. Karena di sini per 10 atau nolnya cuma 1, maka kita rubah menjadi desimal dan di belakang koma itu harus 1 angka. Karena ini sudah per 10, nolnya hanya 1, menjadi 0,5. Berbeda lagi jika nolnya ini 2, maka 0,50. Atau nolnya 3 menjadi per 1000, maka menjadi 0,500. 0,5 sudah menjadi pecahan desimal. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Di sini yang kita rubah adalah desimal berubah menjadi persen. Yang 50% itu tetap, karena yang kita rubah adalah desimal. 0,75 berubah menjadi 75%. Caranya bagaimana? Yuk kita lihat sama-sama. 0,75 itu artinya adalah 75 per 100. Kenapa? Ingat kata-kata yang Bapak sampaikan tadi. Di sini di belakang koma itu ada 2 angka, yaitu 7 dan 5. Maka jika kamu rubah menjadi pecahan, maka menjadi per 100. Ya, sekali lagi, karena di sini di belakang koma ada 2 angka, maka kamu rubah menjadi per 100. Sehingga di sini menjadi 75 per 100. Sehingga 75 per 100 itu artinya adalah 75%. Ingat kata-kata Bapak tadi, persen adalah per 100. 75% sudah menjadi pecahan persen. Begitu anak-anak? Bapak yakin semuanya sudah jelas. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan kalian bisa bertanya kepada guru kalian masing-masing. Oke anak-anak, sekarang tugas untuk mempertegas kemampuan kalian, pemahaman kalian yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang kalian bisa mengerjakan tugas
yang sudah Bapak tuliskan di sini. Latihan 2 dari buku cetak tematik halaman 8 di buku tulismu. Nomor 1 A, B, E, F, I. Nomor 2 A, C, D, E, F. Nomor 3 A, B, C, D, E. Cara mengerjakannya, tulis cara pengerjaannya. Paham ya anak-anak? Setelah kamu kerjakan, silahkan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing untuk dicek. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes!